Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bu Asna. Halo Bro, apa kabar semuanya? Sudah siap untuk belajar IPA? Halo apa? Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan sukses. Oke, baiklah Nana yang hebat. Kita mulai pelajaran yang keempat, yaitu struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Dengan tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Baiklah Nana, kita sebelum membahas tentang akar, batang, dan daun, kita lihat dulu peta konsepnya di sini. Apa sih peta konsepnya? Kita lihat. Yang pertama adalah bahwa tumbuhan itu melakukan yang namanya respirasi. Respirasi itu alatnya ada di stomata, ada lentisel, rambut akar, dan alat-alat lain. Dan tumbuhan juga memiliki yang namanya organ. Nah, ini yang kita akan bahas hari ini ya. Yang pertama adalah organnya itu akar, ada batang, ada daun, dan juga ada bunga. Nah, tumbuhan juga sama memiliki melakukan yang namanya gerak. Gerak kemarin kita udah belajar, ada gerak esionom dan gerak endionom. Dan tumbuhan juga melakukan namanya transportasi, yaitu melalui namanya silam dan juga phloem. Baiklah Nana, kita yang pertama adalah sesuai dengan organ daripada tumbuhan. Yang pertama adalah batang ya. Di Taman Nasional atau kebun raya kita temui pohon-pohon yang besar dan tingginya sampai berpuluh-puluh meter. Nah, tahu kamu bagaimana caranya air dan nutrisi dapat sampai ke bagian atas pohon tersebut? Nah, dalam bab ini akan kita pelajari mengenai struktur tumbuhan dan sistem transportasi yang terjadi di dalamnya. Oke, yang pertama adalah akar. Fungsi akar jelas, yang pertama adalah menambah keadaan berkokoh berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan geram mineral. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Dan yang keempat adalah bernapas. Oke, kalian sudah pernah belajar tentang tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, pada tumbuhan ada dua sistem, yaitu ada perakaran secara tunggang dan juga ada akar serabut. Yang tunggang itu adalah untuk ciri-ciri akar dikotil dan yang serabut adalah ciri-ciri akar monokotil. Kita lihat di sini bahwa akar tunggang itu terdapat akar utama. Lihat di gambarnya, ini adalah yang akar tunggang yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan adalah akar serabut. Akar tunggang contohnya pada pohon mangga ya. Nah, yang serabut biasanya pada pohon pepaya ataupun pisang ya. Nah, di sini perbedaannya nanti akan kita lihat satu persatu ya. Oke, yang selanjutnya adalah akar. Struktur akar di sini yang pertama adalah jelas memiliki yang namanya lapisan epidermis. Itu tidak atas satu lapis sel yang tersusun rapat, terus ada juga korteks ya, terdiri atas sel-sel parenkim, terus ada berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi di dalam akar sini korteks itu adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Terus ada endodermis, selapis sel yang membatasi korteks dan seliner pusat. Ya, dinding sel endodermis ini tidak dapat ditembus oleh air dan zat hara lainnya. Yang selanjutnya adalah seliner pusat atau stele, terletak di sebelah dalam endodermis. Nah, pada akar monokotil silam dan phloem berselang-seling. Pada akar dikotil silam berbentuk bintang dan berada di pusat akar. Nah, pada akar monokotil terdapat empulur, dan sedangkan pada dikotil tidak. Ya, nah sekarang lihat penampang daripada akar dikotil. Nah, di sini jelas lapisan pertamanya epidermis, dilanjut dengan korteks, dan dalam adalah stele. Nah, di dalam sini juga sama, ada jaringan pengangkutnya, yaitu kita tahu ya phloem dan xilem. Yaitu untuk phloem itu untuk mengangkut hasil fotosintesis, sementara xilem adalah untuk mengangkut zat hara ke daun ataupun ke batang. Ini adalah akar monokotil ya, sama juga ada epidermis, ada korteks, ada endodermis. Nah, ada empulur pada akar monokotil. Oke, yang kedua lanjut. Yang kedua adalah batang. Fungsi batang kita tahu ya, berfungsi untuk menegakkan tumbuhan. Kalau tidak ada batang berarti batangnya berarti letoy ya. Menghubungkan akar dan daun, tempat menyimpan cadangan makanan, dan pada batang terdapat buku dan ruas. Nah, lihat ada di sini di gambarnya ada buku dan juga ada ruas.
ya, penampakan luar batang tumbuhan. Buku merupakan tempat melekatnya daun dan ruas merupakan bagian di antara dua buku. Pada batang juga sama, ada bagian-bagiannya sama seperti tadi pada akar. Batang juga ada lapisan pertama paling luar ada namanya epidermis, terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat, memiliki namanya kutikula ya, yang berwarna bening itu namanya kutikula ya. Terus kortek, tersusun sel parenkim dan berdinding tipis ya. Di sini ada batang muda dan juga ada batang tua. Dan kita lanjut ya ke selanjutnya ada endodermis, yaitu tidak begitu jelas dan menyatu dengan kortek. Terus ada silinder pusat atau stele ya. Nah, di dalam stele ini ada yang namanya jarum pengangkut yaitu silam dan floem ya. Kita tadi tahu ya, silam itu mengangkut air dan garam menuju akar dan daun. Floem itu adalah mengangkut hasil fotosintesis. Nah, ini ada perbedaan antara batang dikotil dan batang monokotil. Kalau pada dikotil itu memiliki yang namanya kambium ya, yang membedakan antara batang dikotil dan monokotil. Nah, kalau dikotil ini memiliki namanya kambium, sehingga pada batang dikotil itu akan besar ya batangnya karena memiliki namanya kambium. Dan sini susunan juga teratur antara floem dan juga antara film ya. Silem ada di dalam sementara floem ada di luar. Nah, ini batas ini namanya kambium ya. Juga ini di paling atas namanya epidermis, terus ada korteks. Nah, ini floem dan silem itu dibatasi oleh namanya kambium, dan di sini ada namanya empelur. Nah, sementara ini yang kedua adalah monokotil. Nah, di dalam monokotil tidak ada yang namanya kambium ya. Sini ada floem dan juga ada silem, rada rongga udara, dan juga memiliki namanya empelur. Yang paling luar itu namanya lapisan epidermis. Oke, lanjut ke daun. Daun pada umumnya berwarna hijau, berbentuk lebar dan juga pipih. Nah, bagian tipis melebar disebut dengan lembaran daun. Nah, pada lembaran daun terdapat tulang daun. Tulang daun monokotil itu biasanya melengkung dan sejajar. Sementara pada daun dikotil menyirik atau menjari. Nah, pada daun sini juga punya yang namanya bagian-bagiannya. Yang pertama adalah epidermis, terdapat celah atau pori yang diapit oleh daun atau dua sel penjaga. Terus ada yang namanya mesofil ya, terletak di antara epidermis atas dan bawah. Nah, ini adalah penampang daripada daun ya. Daun dikotil di sini ada berkas pembuluhnya, di sini ada epidermis atas, ada nama jaringan palisade yaitu kaya dengan namanya klorofil, ada jaringan spon itu sebagai tempat cadangan makanan, terus ada epidermis bawah, dan di sini ada yang nama juga jaringan pengangkut pada daun yaitu silem dan floem. Dan juga ada memiliki namanya stomata pada daun, yaitu tempat keluar masuknya CO2 dan juga O2, yaitu untuk fotosintesis ya. Kita tahu bahwa pada fotosintesis ini memerlukan namanya zat hijau daun ya, beserta H2O dan juga cahaya matahari nanti akan menghasilkan yang namanya energi C6H12O6 dan juga oksigen yang dikeluarkan ke udara bebas. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Sampai daun aja kita belajar dari akar, terus batang dan juga daun. Untuk bunga dan juga untuk buah kita akan kembali lagi minggu depan. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.